wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ayyuhal hadirun, jemaah subuh yang dirahmati Allah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita diberikan kesempatan Allah, umur, sehat, dan insyaallah kita bisa melaksanakan Ramadan tahun ini sesuai dengan doa-doa kita semua dengan cara yang lebih maksimal dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah pada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW. Jamaah rahimakumullah, terasa inilah Ramadan, kayak di Masjidil Haram, ceramah atau taklimnya berseri-seri. Ini memang sesuatu yang ya kita harus berada dalam suatu tensi yang lebih meningkat. Misalnya tadi malam udah langsung bacaan Al-Qur'annya, biasanya surah pendek, langsung membaca Al-Baqarah dan seterusnya. Kita agar memiliki pengalaman sebagaimana kita sering mendengar hadis bahwa Rasulullah SAW itu sholat malam sampai bengkak kakinya. Tadi malam saya lihat tidak ada satupun yang sudah bengkak kakinya. Artinya belum itu ya, belum apa-apa. Kita lihat ya biasa-biasa aja, paling cuma ya lebih panjang ya dari kebiasaan kita. Kenapa Rasulullah melakukan seperti itu? Padahal beliau adalah maksum, diampuni dosanya. Pertama, dosa pun dijaga oleh Allah, tidak melakukan seperti yang kebiasaan kita setiap hari keluar udah dosa. Yang kedua, Allah ampuni sudah dosanya pada diri Rasulullah. Tapi Rasulullah beribadah seperti itu karena kita itu ingin ittiba atau mengikuti cara Nabi. Nabi mengatakan melakukan seperti itu sebagai bentuk rasa syukur. Nah, hal yang sama setahun kemarin kita berdoa kepada Allah, pertemukan ya Allah dengan Ramadan. Allah ijabah doa kita itu, maka bentuk syukurnya adalah ini. Tanda kutip, kita paksa diri kita untuk bisa biasa mengikuti cara Nabi. Insyaallah ngaten ya. Besok saya kira saya duduk di bawah saja supaya lebih rileks, lebih dialogis, karena ini keutamaannya saya kira memang tadi benar ya. Pak Budi mengingatkan pada kita semua untuk menata niat. Jangan sampai sudah jauh kemudian salah. Niat itu sesuatu yang kita tetapkan sebagai tujuan. Saya baca banyak kitab yang semuanya tradisi ulama kita itu menulis kitabnya itu dengan selalu memulai dengan masalah pentingnya niat. Sebagaimana kita misalnya baca di kumpulan hadis di kitab Arba'in tentang niat itu sangat clear bahwa innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya segala sesuatu itu ditentukan pada apa yang menjadi niat atau tujuannya. Barang siapa berniat karena Allah, berniat karena Allah itu sir ya. Ikhlas itu bukan sesuatu yang bersifat ada atribut. Bahkan ketika dia sudah diam, disitulah tidak ada muatan apa-apa. Itu indikasinya. Bukan seperti joke orang yang mengatakan bahwa amalku mbok yang ikhlas. Nah, ini beda persepsi. Pihak panitia atau takmir mengumumkan setiap perolehan infak. Bapak A nyumbang 100.000, Ibu C nyumbang 10.000. Ada seorang yang nyenggol temannya, amal 100.000 aja diumumkan, malu-maluin. Berikutnya dalam hati itu, berikutnya kemudian diumumkan Pak Ahmad 1 juta, misalnya begitu ya. Terus orang yang bilang tadi nyenggol temannya, ini Pak Ahmad 1 juta, baru masuk akal, 100.000 diumumkan. Berikutnya hamba Allah 10 juta. Misalnya hamba Allah itu saya misalnya, disenggol, ini loh baru ikhlas, hamba Allah 10 juta. Terus iya ya ikhlas ya. Sambil kemudian memberi keterangan dia, sampean tahu hamba Allah itu siapa? Siapa ya? Saya. Tapi jangan ngomong-ngomong. Ini joke ya. Betapa bahwa kata Pak Budi tadi itu perkara setan itu menyelinap, halus sekali
merusak amal-amal kita. Oleh karena itu jemaah rahimakumullah, kita niatkan lillahi ta'ala itu mutlaknya, bahwa ini puasa tahun kita yang insya Allah ukurannya adalah prestasi kemampuan diri kita sendiri daripada puasa-puasa yang selalu. Kita insya Allah tahun ini dengan masjid yang sudah jauh lebih, saya kira memadai untuk mendukung ya amalan-amalan kita itu. Waktu-waktu kita tinggal di masjid juga menjadi suatu hal yang kita perhitungkan. Berkenaan dengan itu maka marilah kita niatkan ya, mulai besok kalau ini sudah di penghujung, begitu masuk kita niat iktikaf ya Mbak Budi ya. Nawaitul iktikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Begitu kita masuk masjid, karena kemuliaan masjid, duduk aja. Nah, sebelum duduk itu ada adabnya, yaitu selalu jangan duduk di masjid sebelum melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid itu adalah semua hal yang bersifat jangan duduk sebelum sholat, itu intinya. Kalau waktunya udah mepet, tidak ada lagi khusus untuk melaksanakannya, maka sholat panjenengan yang pertama itu juga sudah merupakan tahiyatul masjid. Prinsipnya masuk masjid harus didahului adabnya dengan sholat 2 rakaat. Dan selanjutnya begitu salam dalam hati berniat iktikaf, itu argo amal kita sudah terus jalan. Argo amal kita sampai kita meninggalkan masjid. Masjid itu akan menjadi suatu hal yang terus memberikan kepada kita itu daya tarik ini. Rasa tentram, rasa aman, rasa rindu yang berkaitan dengan nikmatnya melaksanakan ibadah. Kalau sebelum ini kita merasa belum sampai ke sana, masih diliputi dengan berbagai kesibukan yang menghabiskan waktu kita, ini harus diperjuangkan. Jamaah rahimakumullah, saya ini hanya pengantar, panjang nih sebenarnya kalau saya akan setiap pagi menemani panjenengan semua sampai dengan waktu tuluk atau waktu syuruk. Kita semuanya kenal bahwa waktu syuruk atau waktu tuluk ada sholat sunnah yang mulia, yang memang kalau saya baca hadisnya ini hadis yang ada yang mengatakan dhaif. Tetapi karena itu saya sendiri mendengar hadis ini itu bukan dari awal. Banyak kitab-kitab dibaca di tradisi pesantren tapi tidak disampaikan ke sana. Saya dapat dari seorang habib. Justru sudah di kalangan forum mubalik. Pernah dapat hadis ini dari Anas bin Malik. Perawinya Imam At-Tirmidzi, tapi salah satu perawinya itu dianggap memiliki kekurangan, yaitu hafalan yang kurang. Wah, nilai hadis itu ketat sekali. Tapi ya itu tadi, karena ini sifatnya tidak berkaitan dengan masalah-masalah tauhid, tidak berkaitan dengan masalah-masalah yang berkaitan dengan kepentingan orang lain, tapi ini malah lebih kepada fadilah-fadilah amal. Maka pegangnya aja, laksanakan. Memang ganjarannya luar biasa. Saya semuanya udah tahu sekarang, yaitu keutamaan sholat tuluk atau syuruk atau isyraq. Sholatnya namanya sholat isyraq. Waktunya syuruk itu terbit matahari. Ini pun juga ada perbedaan-perbedaan. Nah, perbedaan ini sikapilah sebagai pilihan. Yang mengatakan syuruk adalah duha awal. Saya baca nanti akan kita ketemu. Hanya Imam Al-Ghazali yang membedakan antara syuruk dan duha. Yang lain mengatakan bahwa syuruk itu ya duha, sama seperti kita sholat fajar itu adalah sholat sunnah 2 rakaat setelah azan subuh. Maksudnya sholat qobliyah subuh itulah sholat fajar. Jadi penamaan satu istilah itu bisa bermacam-macam. Nah, sholat isyraq atau sholat di waktu syuruk itu ada yang mengatakan itu duha awal. Yang lain berpendapat kalau duha awal kenapa dibatasi hanya 2 rakaat. Dengan demikian kita bisa mengambil suatu pemahaman bahwa itu bisa duha awal, berarti sebentar lalu nyambung dengan duha yang jumlahnya 8 rakaat itu. Atau cukup 2 itu kita menganggap syuruk dan istirahat, nanti duhanya yang di jam 9 dan seterusnya. Nah, sholat syuruk itu spesial.
Karena dia hanya diberikan man sholla ghadata fil jamaati, barang siapa sholat subuh dengan jamaah. Nah, pengertian jamaah itu sudah mafhum. Zaman Rasulullah itu tidak ada kata jamaah kecuali di masjid. Kalau kita kan enggak ya. Jamaah itu pokoknya lebih dari satu orang itu udah jamaah. Syarat jamaah itu masjid. Pengertian umum itu pada zaman itu. Maka ketika disebut man sholat fil jamaah, barang siapa sholat berjamaah. Jadi sholat itu kalau tidak ada uzur, itu tidak ada dilaksanakan sholat sendiri, selalu berjamaah. Padahal panjenengan tahu bahwa rumah sahabat itu ya tidak dekat ya. Oleh karena itu seorang yang mendapatkan rumah dekat dengan masjid itu pasti bukan kebetulan. Itu ada tanggung jawab. Maksud kita begitu. Rumahnya dekat masjid, dan sementara orang pada berjamaah, dia santai saja. Itu bukan tanpa tanggung jawab ya. Bukan tidak dimintai pertanggungjawaban. Karena itu bayangkan sahabat Nabi itu yang bahkan mendatangi masjid Nabi dalam keadaan gelap malam. Jangan bayangkan malam ada listrik gitu ya. Itu 3 jam jalan kaki. Pernah kita mendengarkan salah satu nama sahabat yang meninggal, kecuali dia meninggal saat itu sehingga tidak datang berjamaah. Jadi jauh mereka datang dari tempat itu. Karena itu maka sholat, pengertiannya sholat berjamaah itu ya di masjid. Kembali maka man sholat al-ghadati, barang siapa sholat subuh berjamaah, terus kemudian tadhkuru hatta tatlu asyamsi, kemudian dia berzikir, mendengarkan taklim, kemudian berbicara hal-hal yang sifatnya tawasul haq tawasul bisyab, yang mengamalkan ketat. Dia tidak berpindah dari tempat duduknya dalam posisi yang tidak musik, tidak obah, macam-macam lalu gradingnya ya. Maka baginya pahala haji dan umrah. Tamatan. Ini sesuatu yang hadis ini ada periwayat yang hanya satu, sehingga Tirmidzi memberikan komentar ini adalah hadis Hasan Gharib, tidak sampai tingkat derajat sahih. Tapi barangkali apapun informasi yang kemudian mendapatkan sesuatu yang istimewa seperti itu, kata Pak Budi tadi itu, kita itu rakus terhadap amal-amal berkaitan dengan memupuk kebaikan untuk diri kita sendiri, tidak mempersoalkan itu. Karena kita itu kan tidak sebagai hukoma ya. Kalau seorang hukoma maka dia berdalil atas hadis dengan semua kategori dan kualitasnya, karena dia akan diikuti. Tapi kalau ini untuk kita ikuti sendiri, untuk suatu kebaikan itu tidak perlu ada dalil bahkan ya. Untuk sholat itu apa perlu ada dalil? Sholat itu kebaikan ya, tidak perlu ada dalil. Artinya tidak usah mempersoalkan dalilnya, sehingga kita tujuan dalam hati sebenarnya muga-muga tidak enek, sehingga kita tidak melaksanakan. Itu masih merupakan suatu dorongan melaksanakan sesuatu atas kewajiban. Berkenaan dengan itu jamaah rahimakumullah, kita setiap hari insya Allah mari kita saling menguatkan untuk istiqomah, bisa nunggu sampai dengan waktu syuruk untuk melaksanakan 2 isyraq. Dan agar waktu menunggu itu kita ada ya lebih ringan begitu, maka saya mendampingi panjenengan semua dalam rangka mengkaji secara berurutan sebuah kitab yang sudah sangat populer, namanya Bidayatul Hidayah. Terjemahan bahasa Indonesianya banyak, kurang lebih ya 500-an halaman ya diterjemahkan sama syarahnya. Dan karena kitab ini merupakan kitab dasar yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali dari trilogi kitab beliau, yaitu Bidayatul Hidayah itu seri 1. Kebetulan saya dapat yang bahasa Jawa Pegon. Apabila ada yang bisa membaca Jawa Pegonnya atau sambil membaca, ini tulisannya Arab tapi bahasanya Jawa ini. Nah, buka ya. Harganya cuma 15.000. Tulisannya begini. Ya, untuk ngurip-ngurip apa ya, tradisi ilmiah kita lah. Kalau di pesantren gundul saja, hanya Arabnya, tidak ada terjemah Jawanya. Yang menerjemahkan ini Kiai siapa ini? Busiri Yusuf Asroti Sayyidati. Orang mana ini saya belum lihat. Terbitan
Maktabah Hidayah atau toko buku Hidayah Surabaya. Ini jamaah rahimakumullah, kitab seri 1 Al-Ghazali berkenaan dengan tasawuf. Tasawuf itu intinya adalah adab, perkara akhlak dalam hubungannya dengan Allah. Kata kita sesama manusia aja itu hal yang berkaitan dengan bahasa hati. Jadi kita tidak bicara dengan kontroversi berkaitan dengan beda pendapat, berkaitan dengan penerapan hukum. Tapi ini bagaimana menyikapi hati dalam kaitan dengan ibadah kepada Allah. Disarankan memang sebelum membaca Ihyaul Ulumuddin, karya monumental beliau Al-Ghazali, kita memulai dari sini, dari Bidayatul Hidayah. Kemudian nanti ada Minhajul Abidin, itu seri yang kedua, seri yang ketiga. Kalau Ihyaul Ulumuddin itu kan karya besar beliau. Imam Al-Ghazali sedikit kita kenalkan. Beliau itu hidup pada tahun meninggal 1111. Mudah mengingatkan, meninggal 1111. Berarti umur beliau 53 tahun. Lahir di daerah Khorasan, sekarang Iran. Subhanallah, qadarullah ya. Para ulama transmisi kedua dari generasi sahabat itu pada banyak orang-orang dari bukan Arab, non-Arab. Periwayat hadis itu adalah bukan Arab. Mudah-mudahan Islam kemudian sampai di Indonesia, kita akan tinggal menjadi pengamal-pengamal. Tidak, mereka menjadi dulu menuntut ilmu untuk menjadi alim, nah kita menjadi ahli amal. Karena kita untuk menyaingi kealiman mereka sudah rasanya tidak mungkin. Apalagi Imam Al-Ghazali 53 tahun meninggal dengan meninggalkan karya sejarah. Kalau 1111 itu Majapahit belum ada, Pak. Majapahit, Singosari belum ada, apalagi Mataram. Berarti luar biasa ya Allah karomah kami. Kalau dia berkarya alim, betapa sekarang beliau di alam sana itu sudah tinggal menikmati semua karya-karya yang disebut amal soleh melalui jalan ilmu. Nah, kita sekarang saling mengajarkan, ini menjadi sesuatu yang mengikuti tradisi para sahabat, para tabi'in untuk melaksanakan satu sifat Nabi, yaitu tabligh. Andai kata kemudian ilmu itu tidak diajarkan, maka Islam ini sudah kemudian tidak sampai kepada kita. Oleh karena itu Rasul memesankan kepada kita agar Islam ini transmisinya terus bersambung sampai akhir zaman. Jadilah kita itu kun aliman wala autakun muta'aliman. Jadilah kalian semua itu orang yang mengajar. Kalau nggak bisa mengajar ya belajar. Antara kita yang mengajar dan belajar statusnya sama. Yang saya berdiri di sini kemudian nyari referensi dan panjenengan ngantuk-ngantuk di situ sama saja. Oleh karena itu besok gantian Pak Badi ya. Jadi itu adalah tradisi kita. Dan namanya mengajar Pak di sini. Nanti kita akan lihat mukadimahnya. Itu dia weling betul itu. Tetapkan niat. Kalau kita mencari ilmu itu ada risiko Pak Agus. Tahu kekurangan orang. Risikonya berilmu itu. Sementara kita itu kan dituntut untuk mencari ilmu. Begitu kita tahu, kita itu tiap hari ngoreksi orang itu, wah kurang ini. Nah itu yang harus kemudian secara adab harus ditata. Dan dalam Yasin saya tutup, udah tuluk ya. Dan dalam Yasin itu tradisi mengajar itu sesuatu yang juga lillahi ta'ala. Ittabi'u man la yas'alukum ajra. Kalau ngajar ya ngajar aja. Tidak boleh ngajar itu lihat jamnya berapa jam, kurikulumnya apa, tagihannya berapa. Itu sesuatu yang kalau kita pernah ceramah dikasih uang, maka imbangilah sekali-kali yang ngajar tanpa ada syarat itu. Biar enak bentuknya ittabi'u man la yas'alukum ajra itu. Kalau sekarang ngajar itu kan sudah jadi pekerjaan. Kita kembalikan ngajar itu adalah ngajar apa yang kita tahu dari sunnah-sunnah Rasulullah. Demikian insya Allah kita akan sambung besok. Tujuannya seperti itu, meningkatkan kualitas puasa kita tahun ini dan sekaligus untuk menambah wawasan ilmu untuk diri kita agar kita menjadi lebih baik dalam rangka beribadah dengan adab-adab yang sempurna. Insya Allah demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.